Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman yang saya hormati, untuk pertemuan pertama kemarin PowerPoint sudah di-share tetapi belum ada penjelasan berbentuk video, maka kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi pertama dari perkuliahan kita, yaitu tentang konsep agama. Kita memulai dari definisi agama. Ada berbagai definisi yang bisa kita temukan mengenai agama itu apa, dari berbagai tokoh maupun kamus yang bisa kita temukan. Ini teman-teman bisa baca di sini dengan bacaan yang sangat banyak ini, tetapi secara inti bahwa agama itu pada intinya adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada unsur keimanan dan ibadah kepada Allah, di mana unsur terpenting daripada agama itu adalah dasar iman, yang lalu dengan dasar iman inilah kemudian kita melakukan ritual peribadatan. Ritual peribadatan ini mengatur hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama makhluknya Allah. Jadi ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Keduanya bernilai ibadah yang didasari kepada keimanan. Di dalam iman ini, semua orang percaya kepada sebuah kekuatan yang supranatural, kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang hebat. Tergambar dalam kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka agama secara umum bisa kita simpulkan seperti yang saya sampaikan tadi. Berikutnya, apa fungsi daripada agama? Agama itu adalah pedoman hidup, di mana kalau kita orang yang beragama tidak ateis, pastilah mendasari way of life kita dalam seluruh sendi kehidupan kita itu kepada ajaran agama. Sejak kita bangun sampai kita bangun lagi, seluruh sendi itu bisa kita dasarkan kepada ajaran-ajaran agama. Dalam agama Islam, kita bangun tidur, ada doanya. Mau tidur, ada doanya. Mau makan, ada doanya. Bahkan tata cara daripada semua itu juga ada ketentuannya. Maka agama dalam konteks ini berfungsi sebagai pedoman hidup. Yang kedua, fungsi agama adalah sebagai sumber aturan, di mana aturan ini mencakup hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam tata cara kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, salat misalkan, itu ada aturan-aturan yang tidak bisa kita buat sendiri. Dia berasal pasti dari, kalau tidak Quran adalah hadis, dan kemudian ijtihad para ulama. Begitupun Islam juga mengatur bagaimana hubungan kita yang kita lakukan dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluknya Allah yang lain. Ada hak muslim terhadap muslim, ada hak tetangga, dan lain sebagainya, yang itu harus kita ikuti, sumber aturannya berasal dari agama. Yang ketiga, agama itu menjadi pedoman kebersamaan. Mestinya dengan agama kita bukan malah saling bercerai-berai. Dengan agama bukan saling menyalahkan, tapi
innamal mu'minuna ikhwatu. Bahwa sesama muslim itu kita bersaudara. Bahkan terhadap agama lain sekalipun, Nabi juga melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama dalam konteks muamalah. Tentu dalam konteks ibadah, kita ya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam konteks muamalah, berdagang, kuliah, dan lain sebagainya, dalam konteks masyarakat, agama mestinya adalah hal yang menyatukan kemanusiaan, menyatukan sesama manusia, bukan malah saling membenci. Agama berfungsi sebagai pedoman keyakinan. Ada banyak sekali ajaran agama yang berhubungan dengan konteks iman. Makanya kita akan menemukan banyak sekali hadis yang menyandarkan perbuatan itu pada dasar iman. Misalkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu hadis yang membunyikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu jumlahnya banyak sekali. Akhlak manusia itu didasarkan kepada pedoman keyakinan. Kebaikan manusia didasarkan kepada pedoman keyakinan. Maka pedoman iman berupa kalimat tauhid itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi dasar bagi seluruh hal setelah keyakinan tertancap di dalam hati kita. Lalu agama juga berfungsi memberikan identitas kita sebagai umat suatu agama. Karena masing-masing umat agama ini memiliki identitas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian saya akan menerangkan apa saja yang harus ada di dalam agama, unsur-unsur pembentuknya atau rukun agama. Yang pertama, setiap agama pasti memiliki kepercayaan, di mana kepercayaan ini menjadi sebuah prinsip, menjadi ideologi yang tertanam, yang kemudian dia akan berbuat dengan kepercayaan, dengan dasar iman ini. Yang kedua, setiap agama pasti memiliki simbol agama. Kalau dalam agama Kristen misalkan ada simbol salib. Untuk Islam, secara simbol physically mungkin tidak begitu tampak. Tapi paling tidak kalau di Indonesia, orang yang pecian itu umumnya beragama Islam. Meskipun lalu peci hitam ini sudah menjadi simbol nasionalis. Lalu yang ketiga, setiap agama pasti memiliki praktik keagamaan. Kalau di Islam ada sholat, ada zakat, ada puasa, atau ibadah ghairu mahdah. Seperti kita punya praktik silaturahim, akhlak kepada yang lebih tua, akhlak kepada guru, kepada dosen, dan lain-lain. Itu bagian dari praktik keagamaan. Lalu yang berikutnya adalah pengalaman keagamaan, di mana ada ruh-ruh spiritual dari setiap agama ini yang nanti dirasakan oleh orang yang memeluk agama tersebut. Unsur-unsur ini biasanya hampir ada di seluruh agama. Yang kelima, setiap agama pasti memiliki penganut, memiliki umat beragama. Para ulama membagi agama itu menjadi dua. Ada agama samawi, ada agama ardi atau agama wad'i. Agama samawi ini agama yang berasal dari wahyu. Jadi wahyu diturunkan melalui Rasul, kemudian disampaikan kepada umat. Yaitu ada agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sementara agama ardi bukan agama wahyu, yaitu ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain.
Lalu karakteristik agama. Apa bedanya antara agama wahyu atau agama samawi dengan agama bumi atau agama ardi atau wad'i? Ya, bisa teman-teman baca ini. Yang pertama, agama wahyu itu bisa ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan melalui wahyu kepada masyarakat. Sementara agama bumi tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Yang kedua, disampaikan oleh utusan, oleh Rasul. Yang Rasul ini dipilih oleh Allah. Bukan diciptakan oleh dia, tapi dia hanya sebagai perantara dalam menyampaikan risalah itu. Sementara agama ardi tidak disampaikan oleh utusan Tuhan. Dia memiliki ajaran yang dia sendiri yang membuatnya. Yang ketiga, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Murni wahyu dari Allah. Sementara agama ardi umumnya tidak memiliki kitab suci. Walaupun ada, itu senantiasa terjadi revisi-revisi perubahan-perubahan sesuai dengan perjalanan agama tersebut. Dan masih banyak lagi ke bawah, bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Ini peta sebaran agama di dunia. Yang warna ungu ini ada Kristen, yang warna hijau ini ada Islam, yang warna kuning ini ada Buddha, yang warna ini biru ya, nggak kelihatan, kecil sekali karena di Israel yaitu Yahudi. Ini ateis, ada di Rusia ya, dan lain-lain, dan agama-agama lokal Indi gitu ya, ada Hindu, ada Cina religion dan seterusnya, bisa dilihat sendiri dan bisa diklik nih kalau itu sumbernya dari mana. Perkembangan agama di dunia. Fakta-faktanya apa sih tentang agama itu? Bahwa Islam itu agama termuda di dunia. Pada masa dahulu jumlah umat Islam di bawah Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen Protestan. Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebenarnya paling mudah di antara agama samawi yang lain. Pada masa dahulu, mayoritas orang Asia ini memeluk agama Hindu dan Buddha. Afrika dan Arab itu kebanyakan beragama Kristen, Hindu, atau menyembah berhala. Pagan namanya. Ya. Kristen itu lebih dulu datang 600 tahun sebelum Islam di bawah Nabi Isa. Bahkan Hindu Buddha ini 1000 tahun sebelum Islam. Saat ini Islam menjadi agama terbesar di Asia, Afrika, dan Arab, menggantikan Kristen, Hindu, dan Buddha. 15 Januari diperingati sebagai Hari Agama Sedunia, World Religion Day. Dari sekian banyak buku yang pernah terbit, buku yang paling banyak terjual itu Injil, kitab sucinya umat Kristen. Diperkirakan 50 buah buku Injil terjual setiap menit, dan sekitar 5 miliar Injil terjual di seluruh dunia. Tapi kalau kita cek dari survei yang lain, buku yang paling banyak dibaca itu Al-Quran. Kita harus bangga. Karena Al-Quran ini pasti dibaca oleh umat Islam ketika sholat. Minimal sehari 5 kali. Minimal. Itu belum kalau ada yang sholat duha, ada yang sholat tahajud, ada yang sholat qobliyah, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang terjual mungkin Injil terbanyak, tapi kalau yang dibaca, pasti Al-Quran yang paling banyak. Saat ini Kristianitas adalah agama yang mempunyai pemeluk terbanyak di dunia. Jadi orang Kristen itu paling banyak, 2,2 miliar orang.
Dan Islam nomor 2, yaitu 1,6 miliar orang. Seluruh umat Islam di dunia sepakat memiliki kitab suci yang sama, yaitu Al-Quran. Karena memang Quran ini punya keistimewaan mukjizatnya terjaga sampai hari kiamat. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pengikut agama Yahudi disebut dengan Yudaisme nggak banyak, jumlahnya hanya 14-17 juta orang di seluruh dunia. 6 jutanya di Israel dan yang 5 jutanya di Amerika. Cuma mereka ini suku yang diberikan keistimewaan sama Allah meskipun sedikit mampu menguasai dunia. Hari ini tapi. Ya. Agama yang paling tua itu agama Hindu. Sekitar 1 miliar orang memeluk agama Hindu ini. Di mana? Di India, Nepal, dan Sri Lanka. Ini data pemeluk-pemeluk agama menurut prediksi bahwa umat Kristen itu akan mengalami lonjakan populasi pada tahun 2050. Meskipun tidak sebesar jumlah umat Islam. Pertumbuhannya 35%. Jumlahnya menjadi 2,9 miliar manusia atau 31% dari total populasi dunia. Umat Islam ini adalah umat yang memiliki tingkat kesuburan yang bagus. Mencapai 3,1 bayi per perempuan. Jumlah populasi kaum muslim di dunia pada 2050 akan meningkat sebanyak 70% menjadi 2,8 miliar orang. Atau 30% dari penduduk bumi. Jumlah tersebut sekaligus menyamai populasi umat Kristen di dunia untuk pertama kalinya. Bahkan diprediksi 10% dari penduduk Eropa ini juga nanti akan memeluk agama Islam. Agama Hindu karena dia terpusat di India, maka sangat bergantung pada bagaimana demografi negara India. Seperti Kristen, umat Hindu akan tumbuh sebanyak 34%. Pada tahun 2050 menjadi 1,5 miliar manusia atau 15% total populasi dunia. Ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan, kendati bertambah dalam jumlah populasi, tapi persentasinya berkurang dari 16% menjadi 13%. Peningkatan terbesar Amerika Utara dan Eropa. Pada tahun 2050, sebanyak 26% penduduk Amerika Serikat diyakini tidak memiliki agama. Orang yang ateis ini nanti kira-kira jumlahnya 1,2 miliar orang. Dan silakan dibaca sendiri yang lain-lain, itu datanya. Lalu seperti apa peta agama di Indonesia? Bisa juga dibaca itu. Ada provinsi yang mayoritasnya ini di Protestan. Kalau yang ini di Bali, Hindu. Bisa kita lihat umat Islam yang jumlahnya di atas 90% berwarna hijau. Hijau tua ini sebarannya di Jawa paling banyak, yaitu agama Islam. Apa fakta-fakta secara agama-agama di Indonesia? Hindu dan Buddha ini datang ke Indonesia sekitar abad kedua atau abad keempat Masehi. Abad kedua dan abad keempat Masehi. Jadi Hindu abad kedua, Buddha di abad keempat. Yaitu dibawa oleh pedagang dari India melalui Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi. Jadi sejak abad kedua tapi baru berkembang di abad ke-5
dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Candi terbesar di dunia, candi agama Buddha ini adalah Borobudur. Dibangun oleh kerajaan Sailendra. Ya. Begitupun candi umat Hindu, agama Hindu yaitu Prambanan. Puncak kejayaan Hindu Jawa yaitu pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di Mojokerto. Yang ini juga menjadi zaman keemasan dalam sejarah Indonesia. Sementara Islam itu masuk pada abad ke-7. Diyakini ini ada yang bilang abad ke-9, tapi menurut makam Fatimah itu abad ke-7. Dia juga dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Gujarat, ya. Lalu kemudian ke pantai barat Sumatera bernama Baros, ya. Dari Palembang agak ke atas di kepulauan itu. Lalu berkembang dengan sangat pesat ketika sudah sampai ke Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-15, puncak kejayaan Islam, ya, 20 kerajaan Islam telah terbentuk. Disinilah mulai terjadi dominasi agama Islam. Sementara Katolik di bawah Islam oleh bangsa Portugis, bangsa penjajah, terkhusus di Pulau Flores dan Pulau Timur. Fakta sejarah tentang agama Indonesia. Agama resmi Indonesia bisa teman-teman baca, ada agama Islam dengan beberapa data yang saya tulis di sini. Kemudian ada Kristen. Ini bisa dibaca juga. Ada Katolik. Ini juga ada agama Hindu. Bisa dibaca juga. Ada agama Buddha. Kitabnya Tripitaka. Dibawa oleh Siddhartha Gautama. Biksu. Nah ini tempat ibadahnya namanya Vihara. Lalu terakhir ini di zaman Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu diresmikan sebagai salah satu